Iblis mimpi buruk lama berkata dengan nada menghina, kami adalah hantu, dan hantu masih takut pada hantu. Ancaman tidak berpengaruh pada saya, lakukan sesuatu yang berarti. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Baiklah, mari kita pergi ke resimen Angkatan Laut Utara di pantai, lalu mencuri pesawat lain dan melaju. Pencuri pesawat? Saya tidak tahu mengapa, setelah mendengarkan perintah ini, Tanggulin menghela nafas lega, karena ini selalu lebih baik daripada situasi yang dihadapi oleh teman-temannya. Setidaknya itu bukan sesuatu yang membuat orang putus asa. Ya, tapi saya tidak tahu cara terbang, kata Tanggulin dengan suara yang dalam. Iblis tua mimpi buruk berkata, ini sederhana. Aku mengajarimu. Kamu mengajariku? Tanggulin terpana. Seorang iblis tua yang telah berada di pulau itu selama ribuan tahun, dapat menerbangkan pesawat. Mimpi buruk lama berkata, Anda tidak bisa meragukan kemampuan saya, apalagi IQ saya. Hei, hanya ada sedikit hal yang menarik bagi kami. Ayo, saya akan mengajari Anda menerbangkan pesawat. Lalu, Anda bisa mencurinya dari saya. Pesawat sudah kembali. Tanggulin tidak punya pilihan. 20 menit kemudian, dia melihat pesawat, Tianxiang 7TN, dan yang mereka kendarai, yang telah menjadi Tianxiang 7TN terbuka. Melihat pesawat yang dipandu jiwa di depannya, Tanggulin tiba-tiba menyadari masalah dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mimpi buruk lama, bahkan jika saya belajar menerbangkan pesawat dan mengendarai pesawat ini, saya tidak dapat menerbangkan dua pesawat sendirian. Pesawatnya akan kembali. Mimpi buruk lama berkata tentu saja, siapapun yang meminta Anda untuk mengemudi kembali dengan dua pesawat, saya akan mengirim Anda ke sana, dan kemudian Anda dapat menerbangkan pesawat itu sendiri. Bagaimana Anda bisa datang ke Pulau Setan? Aku akan pergi ke Legion Utara. Tanggulin menatapnya dengan tercengang, kenapa Pulau Iblis bisa datang? Airborne. Apakah itu juga mengudara kembali ke Tentara Utara? Apakah berbagai radar Tentara Utara ditampilkan? Jika saya kembali, saya akan ketahuan pertama kali, jadi apalagi yang ada? Jangan kaget, pikirkan caramu sendiri. Kamu bisa mencuri pesawat dari Northern Legion dan kabur, bukankah ada cara kedua? Oke, naik pesawat. Seperti yang dia katakan, mimpi buruk lama sudah berjalan ke depan pesawat terlebih dahulu. Dengan lambaian tangannya, tangga hitam muncul, langsung terhubung ke kokpit. Dari dia, Tanggulin tidak merasakan fluktuasi kekuatan roh, dan semua ini terjadi secara alami. Setan mimpi buruk tua memimpin untuk naik ke pesawat, dan Tanggulin mengambil kopilot. Aku akan membicarakannya sebentar dulu, dan kemudian membawamu mengalami kesenangan naik pesawat. Senyuman jahat melintas di mata iblis mimpi buruk tua itu. Saat ini, dia menjelaskan secara singkat kepada Tanggulin prinsip terbang dari pesawat yang dipandu jiwa dan fungsi dasar dari setiap tombol. Tanggulin dapat mengontrol mecha. Secara relatif, kontrol mecha sebenarnya lebih rumit daripada pesawat yang dipandu oleh jiwa. Saat mengontrol mecha, Anda tidak hanya harus mengontrol berbagai tombol, tetapi Anda juga harus mengoordinasikan tindakan mecha melalui beberapa gerakan tubuh Anda sendiri. Tentunya, pesawat tidak perlu terlalu merepotkan, asalkan tombol kontrol dan berbagai tuas kendali sudah cukup. Tanggulin belajar keras dan dengan cepat menuliskannya. Ingat? Tanya iblis tua itu. Tanggulin mengangguk, pada dasarnya saya mengingatnya. Sangat bagus. Kalau begitu, saya akan mengajakmu mengalaminya sekarang. Mimpi buruk tua berkata sambil melambaikan tangannya lagi. Di depan pesawat, tumpukan batu asli tiba-tiba terjadi perubahan, bebatuan perlahan-lahan tenggelam, dan seberkas cahaya gelap membentang ke kejauhan dan berubah menjadi landasan pacu. Setan mimpi buruk tua itu bersorak mirip dengan seorang pemuda, dan dengan cepat mengaktifkan pesawat Tianxiang 7TN, dengan terampil memanipulasi tombol kontrol di pesawat, menarik tuas kontrol, dan Tianxiang 7TN perlahan-lahan meluncur keluar dan mulai berakselerasi secara bertahap. Tanggulin mengencangkan sabuk pengamannya dengan sangat waspada, dan perasaan tidak enak muncul di saat berikutnya. Api oranye merah meledak dari port turbojet di bagian belakang Tianxiang 7TN, yang segera mendorong pesawat untuk berakselerasi secara tiba-tiba, dan perasaan mengerikan saat mendorong punggung menekan Tanggulin dengan keras di kursi. Detik berikutnya, Tianxiang 7TN sudah naik ke udara. Kecepatan lepas landas ini tidak diketahui seberapa cepat dari Xie. Sepertinya tidak ada waktu untuk bereaksi, dan itu segera lepas landas. Iblis mimpi buruk lama membuat senyum tajam, dan joystick ditarik langsung ke kepalanya, sementara Tianxiang 7TN melonjak, secara bertahap menyimpang dari lintasan aslinya, dan tiba-tiba datang tendangan voli dan jungkir balik. Tanggulin hanya merasa langit berputar, dan dia tidak tahu di mana langit dan di mana tanahnya.
Segera setelah itu, dia hanya merasa tangan iblis mimpi buruk tua itu bergerak di konsol seperti gerakan ilusi, dan kemudian Tianxiang 7TN segera berguling ke samping setelah backflip, terus berguling seolah-olah untuk sepenuhnya membalikan organ internal Tang Wulin. Ya, dengan guncangan yang kuat dan pusing, pesawat itu terbang di udara. Kamu bisa melihatnya. Jika kamu tidak menurut, itu adalah konsekuensinya. Kabut dilepaskan, dan kamu benar-benar bisa membayangkan hasilnya. Xie memandang monster mimpi buruk tua di depannya dengan tercengang. Dia benar-benar ingin mencabik-cabik orang ini. Apalagi saat melihat Tang Wulin tergeletak di samping Yuan En Yehui yang tidak sadarkan diri di foto. Ketakutan yang ekstrim telah membuatnya gemetar tanpa sadar. Kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Apapun yang kamu inginkan, aku berjanji padamu. Wajah iblis mimpi buruk lama menunjukkan ekspresi jahat, sangat sederhana. Curi pesawat kembali untukku. Bagaimana menerbangkan pesawat? Aku akan mengajarimu banyak hal. Melihat sampah ketika kamu datang, 6 pesawat menangkapmu di udara. Itu hanya sampah dan tidak bisa menjadi sampah lagi. Kamu. Tangan Ye Xinglan bersinar terang dengan pedang Dewa Bintang. Tapi itu bukan pertama kalinya dia difoto kembali ke tempatnya oleh monster mimpi buruk tua di depannya. Melihat adegan yang dilepaskan oleh iblis mimpi buruk tua di depannya, pipinya memerah dan tubuhnya yang halus gemetar tanpa sadar. Kamu hanyalah ilusi, aku tidak percaya. Dan, jika kamu menyatukan Wulin dan Li Si, apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan jika kamu dibius, mereka tidak akan. Mimpi buruk lama tersenyum dan berkata, sungguh bukankah begitu? Tidak tahukah kamu bahwa antara laki-laki dan laki-laki, itu sebenarnya mungkin? Berhenti bicara, aku berjanji padamu. Oh. Tang Wulin berlutut dengan satu lutut, sudah penuh saya muntah selama 10 menit. Meski begitu, otaknya masih berputar, dan perutnya kewalahan. Dia tidak pernah merasa begitu tidak nyaman sebelumnya, bahkan ketika dia membobol segel Raja Naga Emas. Setan mimpi buruk tua terbang bersamanya selama 1 jam. Dan pada jam ini, dia menunjukkan kepada Tang Wulin semua kendali ekstrim Tianxiang 7TN, selama pesawat itu sendiri dapat mencapainya, Tang Wulin mengalami semuanya. Bahkan jika tubuhnya jauh lebih kuat dari orang biasa, setelah hantaman kecepatan tinggi yang menakutkan dan berguling-guling, dia masih tidak tahan. Setan mimpi buruk tua itu berdiri tidak jauh di depannya, sampah. Lihat janjimu, orang tuaku baik-baik saja di usia yang begitu tua, seperti apa penampilanmu? Bangunlah, ayo lakukan lagi. Kamu sudah istirahat lebih lama. Jika kamu tidak bisa bangun, aku akan membubuhkan kabut beracun pada pasanganmu. Kamu. 3 kali. Kekuatan tampaknya telah pergi dari Tang Wulin, dia hanya merasa kacau, seluruh orang itu tampak berantakan. Tubuh lemas, dan saya tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Wajahnya sepucat kertas. Dia tidak ingin muntah sekarang, karena tidak ada yang perlu dimuntahkan. Setan mimpi buruk tua mengangkatnya dari pesawat, melemparkannya ke tanah, menggerakkan tubuhnya, dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum, sudah lama sekali saya tidak merasakan penyegaran seperti ini. Mengapa saya melihat Anda kesakitan? Seberapa bahagia? Anda berkata, saya memiliki beberapa masalah psikologis. Bab 822 Muntahan. Tang Wulin dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi tidak dapat berbicara tanggapi dia. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi, dia hanya ingin memberikan ini semua bahasa yang kejam di dunia ini. Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah dan tertidur. Sebuah cahaya dan bayangan melintas, dan penghancuran iblis tua muncul di samping mimpi buruk iblis tua. Tidak buruk. Melempar dilarang dari yang saya kira. Orang lain tidak bisa melakukannya 2 kali. Tang Wulin ini bersikeras 3 kali, tetapi dia masih bisa memarahi Anda di dalam hatinya. Tidak buruk, ini adalah bibit yang baik. Bibit yang baik harus disiksa. Biarlah badai datang lebih ganas. Pada hari-hari berikutnya, Tang Wulin diceburkan ke air yang dalam. Selama dia bangun, dia akan dibawa ke pesawat oleh iblis mimpi buruk tua dan naik ke langit. Ketinggian tinggi dan keterampilan sulit terbang berulang kali. Sejak kedua kali dia bangun, dia sudah berhenti muntah. Mereka yang pusing tidak bisa lagi pusing. Tang Wulin akhirnya mengetahui mengapa keruntuhan itu terjadi, karena ia merasa tidak jauh dari pingsan. Jika para senior sebelumnya datang ke sini untuk mengalami pengalaman seperti ini, akan sangat mudah untuk runtuh. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, ketika ketidaksadaran Tang Wulin berangsur-angsur tidak lagi merasakan sakit, ia menemukan bahwa pikirannya mulai menjadi jernih kembali. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah mulai beradaptasi. Ia tidak peduli bagaimana pesawat berguling, berakselerasi, melambat,
bermanuver secara vertikal, dan terbang di udara. Vertigo tidak akan pernah muncul kembali. Dia berangsur-angsur terbiasa dengannya, dan secara bertahap memiliki kesadaran akan arah di ketinggian. Dia bisa melihat laut dan awan serta kabut di sekelilingnya, membiarkan lelaki tua mimpi buruk itu mengendalikan pesawat, dan perasaan menjijikkan itu berangsur-angsur menghilang. Dan setiap kali lepas landas lagi, itu lebih baik dari yang terakhir kali. Lambat laun, dia mulai merasakan nikmatnya terbang tinggi di langit. Pergi. Old Nightmare. Silakan. Apakah kamu lelah? Saya kira kamu sudah tua dan tidak bisa terbang, kan? Kata Tanggulin dengan kejam. Setan mimpi buruk tua memandang Tanggulin dengan tangan di pinggul, kedua alis terangkat dan diturunkan. Bocah bau, menurutmu orang tua itu tidak bisa menyembuhkanmu? Baiklah, karena kamu tidak lagi pusing. Kalau begitu, cobalah menyetir untukmu. Ubah aku? Tanggulin tertegun, berganti dari penumpang. Sebagai seorang pengemudi, ini terasa sangat berbeda. Ketika Tanggulin duduk di posisi mengemudi dan melihat banyak tombol dan konsol di depannya, dia tidak tahu mengapa, tetapi tidak ada perasaan keanehan dan ketakutan di dalam hatinya, tetapi perasaan yang sangat akrab. Iya, tidak ada cara untuk menjadi asing. Dia menyaksikan pria tua mimpi buruk itu memanipulasi tombol-tombol ini untuk menyiksanya setiap hari. Tombol-tombol ini sudah dicap dalam pikirannya. Dia sudah dapat mengetahui dengan jelas jenis kejutan apa yang akan dia alami ketika iblis mimpi buruk lama menekan tombol mana, dan dia juga dapat dengan jelas mengetahui apa yang akan dia lakukan ketika iblis mimpi buruk tua itu terlihat seperti itu. Tekan tombol sedikit tersentak, siap lepas landas. Rasa keakraban menjadi lebih jelas dan lebih jelas, menarik joystick ke bawah, Tianxiang 7TN perlahan berakselerasi, dan kemudian tiba-tiba melejit. Ketika pesawat memasuki udara, Tanggulin hanya merasa seperti sedang terbang. Tidak hanya rasa keakraban yang lebih kuat, kenikmatan ikan memasuki laut belum pernah terjadi sebelumnya. Semua rasa sakit sebelumnya berubah menjadi halus pada saat ini. Dia tanpa sadar membalik beberapa tombol, menarik tongkat kendali ke posisi akhir, dan langsung mengendalikan pesawat untuk menggelinding ke belakang di ketinggian. Pesawat sedikit bergetar selama proses terbalik, dan sedikit tidak stabil. Tanggulin buru-buru memegang tongkat kendali, dan mengendalikan pesawat untuk menyelesaikan seluruh tindakan. Mempercepat dan terus mendaki. Di bawah kendali Tanggulin, Tianxiang 7TN mulai terbang di udara. Bagaimanapun, dia telah mengendalikan mecha, dan setelah hari-hari penyiksaan ini, berbagai kejutan dan pusing yang dibawa oleh pesawat telah mengucapkan selamat tinggal padanya. Terbang di udara, dia hanya memiliki sensasi seperti lengan, seolah-olah Tianxiang 7TN ini telah menjadi bagian dari tubuhnya. Perasaan ini sangat nyaman. Pada awalnya, Tanggulin masih sedikit tersentak-sentak dalam proses kontrol, tetapi perlahan-lahan, gerakannya menjadi mahir. Kebugaran fisik yang kuat tercermin sepenuhnya dalam pengendalian pesawat. Yang pertama adalah kecepatan tangannya cukup cepat, dan yang kedua adalah daya tahan tubuh terhadap benturan cukup kuat untuk memungkinkannya mengendalikan Tianxiang 7TN ini untuk membuat beberapa gerakan ekstrim sebanyak mungkin. Tiba-tiba, pesawat itu terbang tinggi dan rendah, naik turun, berguling, dan jatuh dengan cepat. Fleksibel itu seperti burung terbang. Tanggulin menyukai perasaan mengebut dengan tajam setelah berguling. Rasanya seperti melepaskan dirinya sendiri. Begitu nyaman sehingga dia tidak bisa lebih nyaman. Cahaya dan bayangan melintas di sisinya saat dia mengendalikan pesawat untuk jatuh kembali ke tanah dengan niat yang tidak memuaskan. Dia menemukan bahwa iblis mimpi buruk tua di sampingnya tidak bersuara. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak tahu kapan iblis mimpi buruk tua itu telah menghilang. Gua. Oh. Mimpi buruk lama membungkuk, muntah, dan tubuhnya berkedip dalam kenyataan dan ilusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata duduk di kopilot sangat tidak nyaman. Kenapa jiwaku sangat terpengaruh? Bagaimana bajingan ini bisa mengendalikan begitu cepat? Ini tidak ilmiah. Penghancuran iblis tua memandang mimpi buruk lama dengan linglung, tubuhmu. Iblis mimpi buruk tua melambaikan tangannya. Bukan apa-apa. Hanya sedikit tidak nyaman. Lagi pula, kita telah berada di sini selama bertahun-tahun, bahkan jika ada sesuatu, adakah sesuatu yang tidak ingin kamu tanggung? Iblis tua, kuak, tersenyum, ya, situasi kita berdua selalu sama. Lebih baik dari orang-orang itu. Ngomong-ngomong, mereka akan segera bangun. Aku ingin berduka untuk orang-orang kecil ini. Mengontrol pesawat agar mendarat dengan lancar, ketika Tanggulin turun dari pesawat, dia melihat stasiun mimpi buruk lama di sana. Siapa yang mengecewakanmu, terus terbang.
Kapan saya akan berlatih sampai saya mengatakan tidak apa-apa untuk turun? Setan mimpi buruk tua itu melambaikan tangannya seperti lalat, dan kemudian menangkap Tanggulin di pesawat. Tidak cukup, Tanggulin juga sudah terbiasa terbang, jadi dia terus menerbangkan pesawat dan terbang lagi. Dengan cara ini, dalam kesan Tanggulin, dia telah berlatih selama sebulan penuh, dan dia dapat berintegrasi penuh dengan Tianxiang 7TN. Oke, mari kita berhenti di sini. Hari ini, kamu bisa mencuri pesawat dan kembali. Setan tua mimpi buruk itu membiarkan Tanggulin yang kelelahan turun dari pesawat. Ketika dia mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya, Tanggulin pingsan. Ketika dia bangun lagi, Tanggulin terkejut menemukan bahwa dia benar-benar segar dan kondisinya telah dipulihkan ke puncaknya. Itu masih di sebelah pesawat, dan mimpi buruk lama juga ada. Mimpi buruk lama masuk ke kursi pengemudi, dan Tanggulin secara alami masuk ke kopilot. Setan tua mimpi buruk berkata dengan lemah, "Di udara, kamu tidak perlu memakai sabuk pengaman. Saya akan mengusirmu setelah beberapa saat. Sisanya saya sendiri. Saya beri waktu 3 hari. Jika pesawat tidak bisa kembali, saya akan membuat kabut beracun." Sudah. Mengerti. Tanggulin tampaknya disiksa dan menyerah, menundukkan kepala dan setuju. Kali ini, iblis tua mimpi buruk menerbangkan pesawat dengan sangat lancar, dan segera, Tianxiang 7TN mencapai kecepatan tertinggi. Mendaki ke ketinggian 10.000 meter. Tanpa penutup kabin, Tianxiang 7TN bergetar hebat dalam hembusan angin yang menakutkan, suhu yang sangat rendah dengan cepat menghabiskan energi fisik Tanggulin. Komunikator di dalam pesawat tiba-tiba bersuara, "Ini adalah resimen Angkatan Laut Utara, perintahkan pesawat Anda untuk menurunkan ketinggiannya. Jika tidak, maka akan ditembak jatuh." Mimpi buruk lama tersenyum, dan tiba-tiba, dia mengendalikan Tianxiang 7TN untuk berguling ke samping, langsung terjun ke bawah. Tanggulin tidak memiliki sabuk pengaman di tubuhnya, perubahan yang tiba-tiba membuatnya hampir terlempar keluar, dan buru-buru meraih pegangannya. "Lepaskan, aku akan menurunkanmu." Tianxiang 7TN bergetar di udara, dan kemudian berguling secara horizontal. Tanggulin belum bereaksi, tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menarik tangannya, dan kemudian dia merasakan itu dibuang seperti dibuang. Tinggi di langit, langit berputar. Hal pertama yang disadari Tanggulin adalah bahwa dia tampaknya tidak memiliki parasut. Dan tidak ada pendamping yang bisa terbang. Buang saja. Tubuhnya turun dengan kecepatan tinggi, dan gravitasi besar di tanah menarik tubuhnya seperti bola meriam dan terbang ke tanah. Hari-hari mengemudi pesawat, Tanggulin telah beradaptasi dengan rasa pusing di udara, setidaknya tidak perlu bingung tentang sisi mana yang tanah dan sisi mana yang langit. Setelah mengatur tubuhnya terlebih dahulu, dia langsung tenang. Kaisar perak biru dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya, terjerat satu sama lain di atas kepalanya, saling menjalin menjadi jaring besar, dan kemudian jaring besar itu perlahan-lahan dikencangkan dan diubah menjadi parasut buatan. Bab 823 Pembajakan Udara. Aliran udara menghantam, dan kecepatan turun Tanggulin mulai melambat. Senyum tipis juga muncul di wajahnya. "Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa menahannya?" Sudah memikirkannya. Efek magis rumput perak biru tidak diragukan lagi terbukti saat ini. Jika itu benar-benar rumput, tentu saja tidak mungkin untuk menahan hantaman sekuat itu, tetapi dia adalah kaisar perak biru, dan ditambah dengan peningkatan transformasi tuan perak biru, itu hanya untuk membawa berat badannya sendiri, itu tidak bisa lebih mudah. Sesuatu terjadi. Namun, senyum Tanggulin baru saja muncul, dan segera membeku di wajahnya. Karena dia tiba-tiba melihat dua Tianxiang 7TN selewat. Tanggapan resimen Angkatan Laut Utara terlalu cepat. Kedua Tianxiang 7TN berputar di udara, ketika mereka muncul kembali di depan Tanggulin, kecepatan mereka jelas melambat, dan kemudian Tanggulin melihat jaring besar bergegas ke arah wajahnya, langsung menutupi tubuhnya. Penangkapan udara. Ini adalah kedua kalinya dia menghadapi penangkapan udara. Terakhir kali dia menghadapinya, dia menggunakan Tyrannosaurus untuk menghentikan penangkapan pesawat resimen Angkatan Laut Utara. Jelas, saya tidak bisa melakukannya lagi. Ini sudah wilayah laut di atas resimen Al-Utara, kalaupun jatuh, dia adalah penyu di dalam guci. Namun, ketika ditangkap oleh jaring penangkap udara, Tanggulin tidak terkejut dan bersukacita, dan tubuhnya dibawa oleh pesawat dengan kecepatan tinggi. Penyiksaan iblis tua mimpi buruk memainkan peran yang sangat baik hari ini. Setidaknya Tanggulin tidak pingsan setelah hantaman kuat datang tiba-tiba. Arus listrik yang kuat datang dari jaring penangkap udara, dan Tanggulin tiba-tiba merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Pelindung armor pertempuran muncul dengan sendirinya, menutupi seluruh tubuh. Tanggulin mendengus dingin dan melepaskan tangannya.
Kedua kaisar perak biru terjerat dan memanjat di sepanjang jaring penangkap. Mereka melilit sayap ekor pesawat. Pada saat yang sama, dia menarik rumput perak biru untuk membuat dirinya semakin banyak. Semakin dekat dengan pesawat itu sendiri. Hal ini jelas tidak disadari oleh para pilot resimen Al-Utara. Hal ini merupakan hal yang paling mudah bagi jaringan penangkap udara untuk menangkap pasukan di udara. Umumnya, selama penangkapan dari udara tertangkap, dampak seketika akan langsung membuat lawan kehilangan daya tahan, meskipun kebugaran fisik lawan sangat tinggi. Nah, itulah yang akan menjadi corona pada tegangan tinggi berikutnya. Selama tidak melebihi keberadaan Master Armor pertempuran dua karakter, penangkapan udara hampir selalu merugikan. Sayangnya, yang dia hadapi kali ini adalah bahwa kekuatan fisik Tanggulin sama sekali tidak kalah dengan keberadaan Master Baju Besi pertempuran dua karakter. Dengan tarikan rumput perak biru, Tanggulin dengan cepat naik ke sayap belakang. Pada saat ini, Tianxiang 7N sudah mulai kembali. Tanggulin perlahan bergerak mendekati posisi kokpit dengan belitan rumput perak biru. Pengemudi itu mengemudi dengan mantap, tetapi tiba-tiba merasa lampu sudah redup. Ketika tidak tahu kenapa, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari telinganya. Tanpa sadar, dia mengangkat kepalanya dan mendongak, hanya untuk melihat Tanggulin terbaring di kokpit melambai padanya. Artinya, sepertinya membiarkan dia keluar. Pilot merasa ngeri, tapi reaksinya sangat cepat, mengendalikan pesawat, dan dia menyelesaikan side roll dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, suara retakan terdengar, dan sepasang cakar emas telah mencengkeram kaca kokpit berkekuatan tinggi. Sesaat kemudian, kokpit langsung dihancurkan. Tanggulin berbalik dan masuk. Tertinggal di belakang. Selamat tinggal. Tanggulin mengklik tombol keluarkan, dan pilot terlempar saat pesawat masih meluncur dengan kecepatan tinggi. Setelah pelepasan, akan ada parasut. Mengandalkan cakar naga emas yang tajam, Tanggulin dengan kuat memperbaiki dirinya di pesawat bergulir berkecepatan tinggi. Kemudian Kaisar Perak Biru dengan cepat mengebor, membungkus pesawat, dan untuk sementara waktu menutup kokpit karena lapisan rumput biru perak. Tanggulin meraih Kaisar Perak Birunya, naik ke posisi mengemudi, dan kemudian mengendalikan tombol dengan terampil dan cepat. Pada saat ini, sudah ada sirene yang keras di Tianxiang 7N. Tanggulin pertama-tama memutuskan komunikasi dengan menara, kemudian menarik tongkat kendali, dan di bawah serangkaian kendali gangguan kendali yang dikenal, biarkan pesawat menguasai keseimbangan lagi. Wow! Seorang Tianxiang 7N dengan cepat melewatinya. Jelas pesawat lain barusan. Dia terbang ke depan dengan cepat. Jaring penangkap udara dilepaskan lagi, kali ini ditujukan ke seluruh pesawat yang dikendarai Tanggulin. Bagaimana mungkin Tanggulin membiarkannya mengendalikan dirinya seperti ini? Dengan dorongan tongkat kendali, Tianxiang 7N tiba-tiba menekan ke bawah, dan dengan mudah mengebor di bawah jaring penangkap udara, dan kemudian turbojet di ekornya bersinar terang, mendorong pesawat untuk mempercepat secara instan, dan melampaui pesawat lain, menuju Iblis. Terbang ke arah pulau. Pesawat lain jelas tidak mau menyerah, karena Tanggulin memutus komunikasi. Di belakang, rentetan senapan mesin terdengar, dan banyak cahaya serta hujan turun. Tanggulin tidak panik, tangannya menyapu panel kontrol di depannya seperti ilusi. Tianxiang 7N berguling ke samping, dan dengan cepat membuat serangkaian gerakan mengelak. Yang tidak dia ketahui, teknik yang dia gunakan saat ini disebut manuver bat. Kelelawar dapat melakukan semua jenis penghindaran yang paling sensitif dengan deteksi objek ultrasonik. Tindakan mengelaknya juga yang paling tidak terduga. Meriam belakang benar-benar meleset, Tanggulin membelokkan pesawat, dan tiba-tiba jatuh ke belakang, pesawat menarik busur melingkar sempurna di udara, dan ketika muncul lagi, itu sudah berada di belakang pesawat lain. Tanggulin ragu-ragu sejenak, dan akhirnya tidak ada meriam pemancar, dia melaju kencang dan bergegas menuju laut di bawah. Lawan di depan pesawat tiba-tiba mengelak ke belakang, hal ini tentu saja situasi paling berbahaya, karena kamu akan langsung menjadi target dan cepat melakukan serangkaian aksi mengelak. Tetapi ketika dia melihat pesawat Tanggulin menjauh dari radar, sudah terlambat untuk mengejarnya. Jarak 30 km hanya sekilas untuk pesawat berkecepatan tinggi. Cahaya menyala, dan pesawat yang dikendalikan oleh Tanggulin telah menghilang tanpa jejak di wilayah Pulau Iblis. Wow! Tanggulin bersorak sambil duduk di atas pesawat terbuka, melambaikan tangannya dengan kuat, dan pesawat mendarat dengan mulus di tanah di bawah kendalinya. Dan iblis mimpi buruk lama baru saja kembali belum lama ini. Melihat Tanggulin yang melompat dari pesawat dengan gembira, warna aneh melintas di wajah Old Nightmare. Apakah kamu sangat bahagia? Iblis mimpi buruk tua itu memandang Tanggulin dengan samar. Konvergensi Tanglin Dance tersenyum, agak waspada menatapnya, tapi malah dia berkata,
Kamu biar aku lakukan, aku sudah selesai, aku buka pesawatnya sekarang biar. Rekanku kan, mimpi buruk Laumo, dia tersenyum, lepaskan mereka. Kapan aku mengatakan aku akan melepaskan mereka? Ayo, biarkan aku melihat bagaimana keadaan mereka sekarang. Saat dia berkata, dia melambaikan tangan kanannya ke udara, dan adegan sebelumnya muncul lagi. Namun, ketika Tang Wulin melihat gambar itu lagi, yang dilihatnya adalah awan kabut merah muda tersebar di dalam gua, menutupi 6 orang di 3 gua. Kamu. Tang Wulin terkejut, dan kegembiraan yang baru saja dia timbulkan karena merebut kembali pesawat itu menghilang. Setan mimpi buruk tua menunjukkan senyum yin-yin di wajahnya. Maaf, saya tidak sengaja tidak mengendalikannya, dan kabut beracun bocor. Ini tidak mudah. Tang Wulin bergegas mendekat, dengan cakar naga emas di tangan kanannya. Dafang langsung menebas iblis mimpi buruk tua itu. Setelah tersinggung selama berhari-hari, dia akhirnya memenuhi persyaratan iblis mimpi buruk tua, tetapi dia. Saat ini, Tang Wulin sudah sedikit gila. Jika Anda benar-benar membiarkan pasangan berbicara satu sama lain, lalu bagaimana mereka bisa hidup? Cahaya dan bayangan ilusi bersinar, dan Tang Wulin menyerang dan mendarat di ruang kosong. Iblis tua mimpi buruk itu melambaikan tangan kanannya, tiba-tiba, kabut merah muda di 3 gua tampak terkendali. Tersedot lagi dan dikembalikan ke bentuk bola semula. Bab 824 berenang. Tang Wulin mandek, dan akhirnya tidak mencoba lagi. Dia meraung, apa yang akan kamu lakukan? Mimpi buruk lama mengangkat bahu, tidak ada, hanya tidak suka melihatmu bahagia. Ingat, aku iblis. Iblis hanya suka melihat rasa sakit dan kesedihan orang lain, dan kemudian membiarkan saya melihat penampilan bahagia Anda, dan saya akan memberitahu Anda apa artinya bahagia dan sedih. Nafas Tang Wulin jelas sedikit pendek. Melihat iblis mimpi buruk lama di depannya, dia tidak pernah begitu membenci seseorang, tetapi pada saat ini, tapi di dalam hatinya dia ingin mencabik-cabik pria di depannya itu berkeping-keping. Dia tidak hanya menyiksa tubuhnya, tapi juga menyiksa jantungnya. Bagaimana kamu mau membiarkan teman-temanku keluar? Tang Wulin meraung. Iblis mimpi buruk lama berkata dengan jijik, itu tergantung pada kinerja Anda. Anda baru saja mencuri pesawat kembali. Apakah Anda pikir saya bisa melepaskan mereka? Sebenarnya, saya selalu ingin melihat mereka. Setelah kawin, akan seperti apa emosi mereka? Saya telah menekan keinginan batin saya untuk Anda. Anda harus berterima kasih kepada saya. Lihat, apa ekspresi Anda sekarang? Cepat, tersenyumlah dan tunjukkan padaku dengar, kalau tidak, aku akan membiarkan kabut beracun menghilang lagi. Kamu. Tang Wulin hampir mematahkan sedikit gigi baja, dia berhasil mengendalikan emosinya, hampir tidak menunjukkan senyuman di wajahnya. Iblis tua mimpi buruk berjalan di depannya dan menepuk pundaknya, baiklah, itu benar. Oke, kamu akan memulai tautan berikutnya. Saya memikirkannya, apa tautan berikutnya? Karena sulit untuk melewati udara. Aku tidak bisa menghentikanmu, kalau begitu, ayo berenang. Saat kamu berenang dan mencuri pesawat dari sisi lain, aku akan melepaskan temanmu. Berenang? Murid Tang Wulin menyusut untuk sementara waktu. Apa artinya berenang di masa lalu? Berenang dari laut hitam, dari jarak ratusan meter penuh energi ditelan oleh semua energi. Meski begitu, masih ada 30 km laut yang harus diseberangi, dan saya tidak tahu berapa banyak makhluk jiwa laut yang ada di laut itu. Bisa saja Federasi mengirim legiun untuk berjaga di sini dan membangun benteng yang begitu kuat. Kekuatan makhluk jiwa laut di laut bisa dibayangkan. Bisakah kamu benar-benar berenang melewatinya? Ketika iblis mimpi buruk tua mengangkat tangannya, kristal hitam terbang di depan Tang Wulin. Ini adalah kristal mimpi burukku. Ketika kamu merasa tidak dapat mendukungnya, masukkan kekuatan jiwamu ke dalamnya, dan kamu secara alami akan kembali ke sini. Oke, maka terserah kamu. Tetapi jika waktu terlalu banyak kata-kata panjang, mungkin suatu hari, aku tidak bisa tidak membiarkan mereka membawakanku kebahagiaan, dukun. Dalam serangkaian tawa aneh, iblis mimpi buruk tua itu menghilang begitu saja. Tang Wulin meremas kristal mimpi buruk di tangannya, dan napasnya menjadi jelas. Ia tidak takut pada kesulitan, apalagi tantangan. Tapi, bagaimanapun Anda melihatnya, mimpi buruk lama tidak tampak seperti orang yang menepati janjinya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Menghadapi ancaman mimpi buruk lama, dia hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Iblis mimpi buruk tua merebut tempat paling rapuh di hatinya, demi teman-temannya dan untuk semua orang, dia tidak punya cara lain. Tang Wulin bisa berenang, tetapi terlalu sulit untuk menghadapi begitu banyak makhluk jiwa laut yang menyeberangi laut.
Terlebih lagi, di sisi lain laut masih terdapat benteng pertahanan resimen Al-Utara. Ia yakin begitu turun ke darat, ia akan menghadapi bombardir artileri yang dipandu jiwa resimen Al-Utara. Sulisi tersentak dan tersentak, pakaiannya sekali lagi basah oleh keringat. Pikirannya penuh ketakutan, bahkan tubuhnya mengejang tak terkendali. Sampah, kamu hanyalah sampah. Apa gunanya kamu bilang begitu? Jika bukan karena melihatmu sia-sia dan membuatku menyukainya, aku akan membuatmu menjadi irisan tipis daging dan membilasnya. Kamu bisa lihat dari tampilan sampahmu. Dulu kamu pasti bersembunyi di balik orang lain. Saat ada bahaya, orang lain akan selalu menghalangimu. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Liansan Anda tidak bisa keluar dari lautan kehancuran 100 meter. Kapan Anda bisa sampai ke seberang? Butuh waktu 3 bulan untuk hampir tidak bisa menahannya, tetapi Anda tidak kurus sama sekali. Sampah, sampah. Itu hanya sampah. Jika kau seperti ini, bisakah kau mencuri pesawatnya? Lupakan, lelaki tua itu harus mencari kesenangan di tempat lain. Sulisi ternganga, dan kemudian dia melihat sebuah gambar muncul di depannya. Hanya ada 2 dalam gambar. Secara pribadi, kabut merah tebal menyebar dan menyelimuti kedua orang itu. Ye Xinglan dan Xie Xie. Tidak, melihat tubuh Ye Xinglan mulai berputar, sepertinya dia telah sadar kembali dari koma, dan tubuh Xie Xie di sisi lain mulai bergetar, dan pakaiannya perlahan-lahan hancur. Sulisi tiba-tiba meledak menjadi raungan yang tidak terdengar seperti suara manusia. Dia menggeram seperti patah hati, tidak, tolong jangan. Saya bekerja keras dan saya bekerja keras. Saya akan bisa berenang ke sisi lain. Saya pasti bisa. Tolong, berhenti, berhenti. Dia berlutut di depan iblis mimpi buruk tua dengan embusan, mengguncang seluruh tubuhnya. Hatinya akan hancur, jika bukan karena masih ada secercah harapan, dia benar-benar tidak ingin hidup di dunia ini. Kaca! Sebuah pagar besi jatuh dari langit, menghalangi Xie Xie yang menerkam Ye Xinglan. Pergi ke laut? Mimpi buruk lama berkata pada Sulisi dengan dingin. Ah, Sulisi meraung, matanya memerah ke arah laut iblis hitam. Dia melambaikan tangannya dengan panik, sementara energi di tubuhnya dengan cepat diserap. Berenang mati-matian menuju laut. Airnya beriak, dan tubuhnya yang gemuk telah meledak dengan potensi yang sangat mencengangkan saat ini. Air laut mengalir ke kedua sisi, dan tubuhnya semakin lemah, tetapi jiwanya sangat bersemangat. Jika dia tidak bisa bergegas keluar dari lautan kehancuran, Sister Xinglan hendak. Pikiran yang kuat mendukungnya, kekuatan roh di tubuhnya meledak, dan dia berenang seperti orang gila. Setan mimpi buruk tua berdiri di pantai dengan senyum jahat di mulutnya. Adegan yang menunjukkan Ye Xinglan dan Xie Xie berubah menjadi gelembung dan menghilang tanpa jejak, melihat bahwa Sulisi sudah bergegas keluar dari laut yang gelap dan akhirnya masuk ke laut biru. Tapi segera, makhluk jiwa laut muncul di depannya. Sulisi melambaikan tangannya dengan panik, mengendalikan kren dan menangkap naga dan tangan giok misterius. Di bawah ledakan penuh berbagai keterampilan sekte Tang, pusaran air muncul di laut. Satu jiwa binatang laut dicabik-cabik olehnya, dan dia bergegas lebih dalam ke kedalaman dengan sekuat tenaga. Sampai, awan kabut darah muncul di tubuh, dan luka pecah di tubuh. Berbaring di pantai, Tang Wulin tidak ingin bergerak, seluruh tubuhnya sepertinya telah hancur. Dia masih ingat dengan jelas bahwa pada saat itu, dia bahkan merasakan sensasi gigi tajam ikan iblis raksasa menusuk kulitnya. Bahkan sisik naga emas tidak bisa menghentikan melahap yang mengerikan itu, kristal iblis membawanya kembali pada menit terakhir, tapi dia sudah kelelahan. Dengan basis kultivasinya sendiri dan aplikasi cerdik Kaisar Perak Biru, dia bisa bergegas keluar dari lautan kehancuran. Namun, meskipun laut di luar memiliki nafas kehidupan yang kuat, bahkan lebih menakutkan. Di laut itu, tidak ada binatang jiwa laut yang bisa dibudidayakan selama 100 tahun, karena binatang jiwa laut yang telah dibudidayakan selama 100 tahun mungkin sudah menjadi camilan bagi binatang jiwa laut yang kuat itu. Setiap makhluk jiwa laut sangat menakutkan, mereka berkelompok. Aura garis keturunan Raja Naga Emas, yang dapat mengejutkan Kunlun di darat, dapat memainkan peran yang sangat terbatas di laut. Tang Wulin telah mencoba yang terbaik. Namun, dia hanya bisa maju 500 meter di laut, dan akhirnya kehabisan kekuatannya, tidak mampu menahan serangan makhluk roh laut. Binatang jiwa laut tidak terbatas, membuatnya tidak memiliki harapan sama sekali. Dia telah mati-matian membunuh, tetapi selalu ada lebih banyak makhluk roh laut yang lebih kuat yang muncul. Tidak, saya tidak bisa. Kalaupun saya bisa menjadi judul Do Uluo, saya khawatir tidak akan bisa keluar dari lautan ini. Hati Tang Wulin sudah mulai merasa agak tertekan. Namun, saat ini, dia akan memikirkan teman-temannya.
Jika dia tidak bisa terburu-buru, teman-temannya akan memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba menegang, dan dia tanpa sadar berbalik dan duduk. Seseorang datang dari kejauhan, berjalan ke Tang Wulin dan duduk. Melihatnya, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi terpana, karena itu bukan iblis mimpi buruk tua yang datang, tetapi itu juga bukan temannya. Sudah lama di sini, ini kedua kalinya dia melihat yang ini. Senior. Iblis tua yang hancur dengan janggut putih dan rambut selalu memiliki senyum lembut di wajahnya, aku sudah tahu tentangmu. Mimpi buruk itu terlalu tercela. Saat dia berkata, ada ekspresi tertekan di wajahnya. Bab 825 serap nafas kehancuran. Melihatnya, Tang Wulin memicu secercah harapan, "Senior, Anda membantu saya, tolong bantu kami. Jika ini terus berlanjut, saya benar-benar tidak tahan lagi." Penghancur setan tua menghela nafas, "Maaf, saya tidak bisa menahannya. Mimpi buruk setan tua terlalu kuat, saya bukan miliknya lawan. Aku hanya bisa memanfaatkan waktu istirahatnya untuk diam-diam melihatmu." Apa yang membuatnya begitu menyakitkan? Tang Wulin buru-buru menceritakan pengalamannya sendiri, dan setelah mendengarkan ceritanya, iblis tua itu hancur dan tersenyum pahit, dia benar-benar memberimu tugas yang mustahil. Jangan katakan kamu hanya seorang Master Armor pertempuran satu karakter, bahkan jika kamu adalah Master Armor pertempuran 3 karakter, kamu tidak ingin terburu-buru melalui laut ini. Mungkin. Di wilayah laut ini, ada monster berusia 100.000 tahun. Tang Wulin berkata dengan nada datar, lalu apa yang harus saya lakukan? Setan tua hancur berkata, pria mimpi buruk itu tidak pernah memiliki banyak kesabaran. Dan emosinya sangat tidak stabil, jadi lanjutkanlah. Teman-temanmu dalam bahaya. Aku tidak dapat membantumu menyelamatkan mereka, tapi aku punya cara untuk membawamu menyeberangi lautan ini. Hanya saja. Apa ngomong-ngomong, tolong ajari aku. Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa seolah mengambil sedotan. Penghancur iblis tua menghela nafas dan berkata, metode ini sangat berbahaya, dan itu akan membebani tubuhmu dengan sangat berat. Apakah kamu benar-benar ingin belajar? Tetapi jika ada yang tidak baik, kamu akan dalam bahaya pembubaran. Tang Wulin menghela napas dalam-dalam, aku bisa melihat mimpi buruk lama itu hanya ingin menyiksa kita, dan tidak berniat membiarkan kita pergi dari sini. Pokoknya, semuanya sudah mati, setidaknya aku ingin melawannya, aku tidak bisa hanya menonton pasanganku. Kami disiksa olehnya. Tolong ajari aku. Theol Demon Destroyer mengangguk, baiklah. Melihat anakmu memiliki takdir denganku, aku akan menunjukkan jalan yang jelas. Kamu melihat fragmen kehancuran di tengah pulau iblis. Di antara fragmen kehancuran, ia memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, namun yang sangat gumpal adalah ketika jatuh ke dunia, disertai dengan energi kehidupan yang sepenuhnya berlawanan dengan kehancuran, oleh karena itu, kekuatan yang menekan kehancuran ini tidak akan menyebar terlalu banyak. Justru karena pecahan-pecahan kehancuran inilah pulau ini telah terbentuk. Makhluk-makhluk roh laut di sekitarnya sebenarnya tertarik oleh energi kehidupan yang menyertai pecahan-pecahan kehancuran. Singkatnya, makhluk-makhluk roh laut ini sangat luar biasa. Layaknya energi kehidupan yang kaya, Anda juga bisa merasakan manfaat dari kekuatan hidup ini, namun demikian, mereka sangat takut akan musnahnya energi untuk erosi mereka sendiri, oleh karena itu, jika ingin bergegas melintasi kawasan laut ini dengan selamat, hanya ada satu cara, yaitu artinya, biarkan Anda merasakan aura kehancuran fragmen. Setelah merasakan aura kehancuran, makhluk jiwa laut secara alami akan bersembunyi dari Anda. Dan dengan kemampuan fisik Anda ingin berenang 30 km tentunya. Tidak apa-apa. Tapi, bagaimana aku bisa terinfeksi energi penghancur fragmen? Xie memandang iblis hancur tua dengan harapan. Iblis tua memecah senyum pahit dan berkata, ini akan sangat menyakitkan dan sangat berbahaya. Jika kemauanmu tidak cukup kuat, aura kehancuran akan menelan jiwamu dan kemudian tubuhmu. Apakah menurutmu semangatmu cukup kuat? Xie berkata tanpa ragu-ragu, aku bisa. Untuk Yuanen, untuk semua orang, aku bisa melakukan apa saja. Tolong, para senior mengajariku. Penghancur setan tua menghela nafas, baiklah. Anda harus siap secara psikologis. Proses itu akan sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan. Ketika Tang Wulin perlahan mendekati fragmen kehancuran, hanya mendekat dalam jarak 1 kilometer dari itu, dia merasakan jenis rasa sakit yang dikatakan oleh demon penghancur tua. Dia memegang kristal ungu di tangannya, dan fluktuasi energi aneh terpancar dari kristal tersebut, yang hampir tidak bisa melemahkan atau menyaring beberapa aura mengerikan dari energi kehancuran. Namun meski begitu, energi penghancur menjadi lebih halus dan mengalir ke tubuhnya setelah disaring.
Perasaan menyakitkan seperti itu tidak bisa ditahan dengan kesabaran, seperti terkoyak-koyak dan kemudian berkumpul kembali. Proses penghancuran dan integrasi ini terus berulang. Bayangkan saja, perasaan seperti apa yang akan Anda rasakan ketika melihat tubuh Anda hancur. Semua persepsi begitu jelas, dan bahkan perasaan setiap sel yang rusak dan tertata kembali tertanam dalam di lubuk jiwanya. Penyiksaan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan dengan tekad Tanggulin, dia akan terus berteriak. Dan setiap kali tubuhnya berangsur-angsur hancur dan diatur kembali, tubuhnya akan ternoda dengan sedikit noda ungu dan hitam. Tanggulin tahu bahwa itu seharusnya kehancuran yang dikatakan iblis tua itu. Gua. Iblis tua mimpi buruk menjulurkan mulutnya, jelas sekali kau menyiksa mereka lebih kejam dariku, tapi kau tetap orang baik. Itu bukan hal yang baik. Iblis tua hancur dengan senyuman, inilah perbedaan antara aku dan kau. Jadilah iblis, mungkin saya bisa menjadi orang suci. Kentut-kentut. Anda adalah orang suci yang sial. Jika mereka tahu bahwa kristal kehancuran yang Anda berikan kepada mereka adalah untuk meningkatkan kepekaan fisik dan mental mereka, dan mereka dapat merasakan keberadaan rasa sakit mereka sendiri puluhan kali, apakah mereka masih menghargai Anda? Old Devil Destroyed secara alami berkata, saya melakukan ini untuk kebaikan mereka. Hanya dengan mengamati perubahan pada tubuh seseorang dengan indera yang begitu tajam dapat diketahui di mana batasnya, jika rasa sakitnya tidak cukup kuat, dan jika rasa sakitnya cukup dalam, tubuh tidak dapat menahannya dan langsung ambruk. Saya orang yang hebat. Sial, sial. Kau hanya ingin menyaksikan mereka menahan lebih banyak penyiksaan apa-apa. Seharusnya sudah sebulan hampir cukup untuk merusak suasana, jadi untuk apa yang kau dapatkan, tidak 3 bulan tidak bisa cukup menyerap. Hancur tua. Ajaib, kamu tidak menontonnya dengan senang hati. Itu benar-benar berhasil. Ketika Tanggulin melangkah ke lautan hitam kehancuran lagi, dia segera merasakan perubahan di tubuhnya, dan kecepatan di mana energinya ditelan berkurang secara signifikan. Dan itu memberinya perasaan menyatu dengan lautan kehancuran di sekitarnya. Sepertinya tubuhku adalah bagian darinya. Tentu saja ini hanya perasaan yang berumur pendek, energi di dalam tubuh masih terus memudar, tetapi tidak sekuat dulu. Keluar dari lautan kehancuran lagi, ke laut yang penuh dengan makhluk jiwa laut. Rasanya sama. Tanggulin menemukan bahwa beberapa makhluk jiwa laut yang lebih lemah tidak lagi berani mendekatinya, dan hanya makhluk jiwa laut dengan basis budidaya lebih dari 1000 tahun yang akan menyerangnya. Tetapi karena dia jelas telah menyelamatkan kekuatan jiwanya ketika dia keluar dari lautan kehancuran, dia secara alami bisa bertahan lebih lama. Kali ini, dia tidak bisa bertahan setelah berenang sejauh 1 kilometer. Kembali dengan kristal mimpi buruk, itu masih merupakan kelemahan yang kuat. Tapi setidaknya dia menemukan kesempatan itu. Menemukan kesempatan untuk berenang lebih jauh di laut. Meskipun dia tidak ingin kembali ke fragmen kehancuran, dia harus kembali. Bisa berenang menyeberangi laut ini berarti di masa depan dia bisa membawa rekannya meninggalkan tempat ini seperti mimpi buruk. Jika Anda ingin menyelamatkan pasangan Anda, pertama-tama Anda harus menjadi diri sendiri yang kuat. Dalam suasana hati inilah Tanggulin sekali lagi datang ke sekitar fragmen hancurkan dengan kristal yang hancur. Langkah demi langkah, dekati fragmen kehancuran dengan hati-hati. Sekali lagi, saya merasakan perasaan hancur dan tubuh tertata kembali. Garis keturunan Raja Naga Emas berfluktuasi dengan hebat selama proses ini, dan Tanggulin hanya merasakan ki dan gelombang darah, dan tidak terlalu banyak berubah. Warna ungu kehitaman di tubuhnya menjadi semakin padat saat dia mendekati fragmen kehancuran lagi dan lagi.